Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Balighu Anni Walau Ayah, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengkaji tentang posisi tangan saat kita melaksanakan i'tidal, bangkit dari ruku di dalam sholat. Bagaimana posisi tangan pada saat kita posisi di i'tidal, bangkit dari ruku? Ini terkadang di tengah-tengah masyarakat, kadang kita melihat dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Ada yang seperti ini. Ada juga yang Sami Allahu liman hamidah. Ada yang seperti ini. Nah, dua gerakan inilah yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, di antara dua ini, mana yang benar? Apakah bersedekap ataukah lurus? Nah, inilah yang akan kita kaji agar kita jangan sampai mudah menyalah-nyalakan atau merasa kita yang paling benar. Maka kita kajilah menurut pendapat daripada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, terutama 4 mazhab. Ini posisi tangan ada 3 pendapat dari para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa posisi tangan bersedekap ataupun posisi tangan lurus itu sama saja, kedua-duanya benar, kedua-duanya boleh dilakukan. Mengapa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kedua-duanya itu benar? Karena Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak ada dalil khusus ataupun hadis dari Rasulullah SAW yang menerangkan secara jelas posisi tangan pada saat i'tidal, bangkit dari ruku. Makanya bagi orang yang bersedekap itu benar, bagi orang yang lurus tangannya juga benar. Ini pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kedua-duanya benar. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah dia berpendapat bahwa yang disunnahkan itu, yang benar itu adalah yang bersedekap. Sami Allahu liman hamidah. Bersedekap. Ini pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini pendapat daripada Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, jadi Syekh Ibnu Taimiyah itu berpendapat bahwa yang disunnahkan itu adalah posisi tangan bersedekap saat i'tidal, bangkit dari ruku. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kana an-nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri fi shalah, di dalam sholat. Nah, ini adalah hadis sahih yang menjadi rujukan Syekh Ibnu Taimiyah untuk mengambil pendapat bahwa yang namanya i'tidal, bangkit dari ruku, posisinya adalah bersedekap. Nah, mengapa Ibnu Taimiyah mengambil pendapat ini? Karena hadis ini adalah hadis am, hadis umum. Jadi fi shalah, di dalam sholat. Pokok di dalam sholat itu meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Ini hadis umum. Jadi hadis umum ini selagi tidak ada dalil yang khusus, maka yang umum ini boleh dipakai. Tapi kalau ada dalil khusus, maka yang umum ini tidak boleh dipakai. Nah, bagaimana tentang ruku?
Apakah ruku juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? Tidak, karena ruku ada dalil khususnya, yaitu idza raka'a wada'a yadaihi ala rukbatayhi. Jadi meletakkan di atas lutut. Kalau sujud, meletakkan tangan di tempat sujud. Kalau duduk antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, meletakkan tangan di atas paha. Ini semuanya ada dalil khusus. Tetapi untuk i'tidal tidak ada dalil khusus. Maka dipakailah dalil umum ini, bahwa meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri di dalam sholat. Maka i'tidal memakai yang ini, bersedekap. Ini adalah pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi pendapat yang kedua, yang diperintahkan itu sunnahnya adalah bersedekap. Kemudian yang ketiga, pendapat daripada Syekh Albani. Syekh Albani itu berpendapat bahwa yang namanya i'tidal bangkit dari ruku itu posisi tangannya adalah lurus, bukan bersedekap. Syekh Albani membantah adanya posisi bersedekap, karena Syekh Albani merujuk kepada hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari, kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangkit dari ruku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya sampailah lurus daripada badannya, sehingga tulang-tulang punggungnya tadi kembali kepada posisi semula. Artinya apa? Yang namanya i'tidal bangkit dari ruku tadi, yaitu posisinya adalah tangan lurus ke bawah. Jadi Syekh Albani berpendapat disunnahkan untuk i'tidal bangkit dari ruku adalah posisinya di samping tubuh kita. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini adalah pendapat Syekh Albani. Dan Syekh Albani membantah untuk pendapat yang bersedekap tadi. Nah, dari tiga pendapat ini bisa kita simpulkan bahwa untuk posisi i'tidal bangkit dari ruku itu ada tiga pendapat. Dari tiga pendapat ini kita boleh memilih salah satu di antaranya. Bahkan dalam kaidah ilmu fikih, kalau dalam satu hal terdapat beberapa pendapat para ulama, maka wajib untuk melaksanakan pilihan hukum. Maka dari tiga pendapat ini boleh kita ambil satunya. Wajib bagi kita mengambil satu untuk diri kita, kita amalkan sampai kita meninggal dunia. Jadi cara bersedekapnya untuk diri kita terserah tuh. Yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, itu boleh bersedekap, boleh juga lurus. Kemudian pendapat yang kedua, Syekh Ibnu Taimiyah, disunnahkan untuk bersedekap, tidak disunnahkan untuk lurus. Dan Syekh Albani disunnahkan lurus, tidak disunnahkan bersedekap. Nah, inilah daripada pendapat-pendapat para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Boleh kita melaksanakan pilihan hukum, intinya yang bersedekap benar, yang lurus juga benar, saling menghargai saja, saling menghormati saja. Lana amaluna wa lakum amalukum. Jangan sampai karena kurangnya pengetahuan kita akan hal ini, kemudian kita menyalahkan saudara kita yang bersedekap, ataupun menyalahkan saudara kita yang tidak bersedekap. Padahal kedua-duanya benar. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, mempersatukan hati kita kembali yang mungkin sudah terpecah, terputus silaturahmi, ataupun sudah terkotak-kotakkan dengan paham-paham yang menganggap dirinya paling benar, padahal bersedekah benar, yang lurus juga benar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan berkah. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.